Rekaman warga memperlihatkan rentetan cahaya rudal melesat di langit selatan Tel Aviv pada malam yang mencekam. Kilatan api itu menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan serangan rudal besar ke wilayah Israel. Serangan ini menjadi yang pertama sejak Mojtaba Khamenei resmi terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran pada Senin 9 Maret tahun 2026. Peristiwa ini segera menarik perhatian dunia karena dianggap sebagai sinyal perubahan arah kebijakan militer Iran di bawah kepemimpinan baru. Militer Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-30 dalam operasi militer yang mereka sebut True Promise 4. Dalam operasi itu, Iran meluncurkan berbagai jenis rudal jarak menengah, termasuk rudal Khorramshahr, Fateh, dan Qadr. Ketiga jenis rudal tersebut dikenal memiliki daya jelajah jauh serta kemampuan membawa hulu ledak dengan daya hancur besar. Dampak paling parah dilaporkan terjadi di kota Rishon LeZion yang berada di selatan Tel Aviv. Beberapa rudal tipe cluster menghantam wilayah tersebut. Jenis rudal ini memiliki mekanisme khusus. Setelah mencapai ketinggian tertentu, hulu ledaknya pecah di udara dan menyebarkan puluhan hingga ratusan bom kecil ke area luas di bawahnya. Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya terpusat pada satu titik, tetapi menyebar ke berbagai lokasi dalam radius yang lebih besar. Serangan ini memicu kekhawatiran internasional, terutama karena terjadi di tengah perubahan kepemimpinan di Iran. Selama puluhan tahun, pemimpin tertinggi sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, secara konsisten menolak pengembangan senjata nuklir. Ia bahkan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa produksi dan penggunaan senjata nuklir adalah haram dalam Islam. Namun kini, dengan wafatnya Ali Khamenei dan munculnya kepemimpinan baru, banyak pengamat geopolitik menilai situasi dapat berubah. Tanpa sosok yang selama ini menahan ambisi nuklir Iran, muncul kekhawatiran bahwa program militer negara itu bisa memasuki fase yang lebih agresif. Serangan rudal ke wilayah Israel ini pun dipandang bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan pesan strategis dari Teheran kepada kawasan dan dunia bahwa era baru di Iran telah dimulai, sebuah era yang mungkin akan membawa dinamika konflik Timur Tengah ke tingkat yang lebih berbahaya. Lalu bagaimana rudal Iran bekerja dalam perang melawan Amerika dan Israel? Video selanjutnya akan kami sampaikan taktik rudal Iran bisa menembus pertahanan Israel. Serangan balasan Iran terhadap target Israel dan fasilitas militer yang terkait dengan Amerika Serikat menempatkan kekuatan rudal Teheran berada di pusat perhatian. Persenjataan ini menjadi alat utama Iran dalam menghadapi konflik militer di kawasan, terutama karena negara tersebut tidak memiliki angkatan udara modern yang besar. Analis pertahanan menilai Iran memiliki salah satu arsenal rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Persenjataan ini mencakup rudal balistik jarak pendek, menengah, hingga rudal jelajah yang mampu menjangkau berbagai target di kawasan. Bagi pemerintah Iran, program rudal tersebut berfungsi sebagai alat pencegah utama terhadap ancaman militer dari negara lain. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi angkatan udara Iran yang masih bergantung pada pesawat tempur lama. Sementara itu, sejumlah negara barat menilai program rudal Iran berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan dan dapat digunakan sebagai sarana pengiriman senjata nuklir di masa depan. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Teheran yang menyatakan bahwa program militernya bersifat defensif. Lalu bagaimana rudal-rudal Iran bekerja dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel? Salah satu komponen utama dalam sistem rudal Iran adalah rudal balistik jarak pendek. Rudal jenis ini memiliki jangkauan sekitar 150 hingga 800 km dan dirancang untuk menyerang target militer di kawasan sekitar Iran. Beberapa sistem yang termasuk dalam kategori ini antara lain varian Fateh, Zulfagar, Siam-1, serta rudal Shahab generasi awal. Keunggulan rudal jarak pendek terletak pada waktu peluncuran yang cepat serta kemampuan untuk ditembakkan secara beruntun. Taktik tersebut dapat mempersingkat waktu peringatan bagi lawan dan membuat sistem pertahanan udara lebih sulit merespon. Iran pernah menggunakan pendekatan serupa pada Januari 2020
ketika meluncurkan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak setelah Amerika Serikat membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani. Serangan tersebut merusak sejumlah fasilitas militer dan menyebabkan lebih dari 100 personel Amerika Serikat mengalami cedera otak traumatis. Balistik jarak menengah yang mampu menjangkau target hingga sekitar 1.500 hingga 2.000 km. Sistem ini mencakup rudal Shahab 3, Emad, Ghadir 1, Khorramshahr, serta Sejil. Dengan jangkauan tersebut, berbagai target di kawasan Timur Tengah dapat dijangkau, termasuk Israel dan pangkalan militer yang terkait dengan Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Beberapa sistem seperti Sejil menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkan waktu peluncuran lebih cepat dibandingkan rudal berbahan bakar cair. Kemampuan ini dianggap penting jika Iran menghadapi serangan mendadak dan membutuhkan respon yang cepat. Selain rudal balistik, Iran juga mengembangkan rudal jelajah yang terbang pada ketinggian rendah dan mampu mengikuti kontur medan. Karena karakteristik tersebut, rudal jelajah seringkali lebih sulit dideteksi oleh radar. Beberapa sistem yang diketahui dimiliki Iran antara lain Saumar, Zovezeh, Ya'ali, Paveh, dan Ra'ad. Rudal Saumar misalnya disebut memiliki jangkauan hingga sekitar 2.500 km. Iran juga memanfaatkan drone sebagai bagian dari strategi militernya. Drone serang satu arah dapat diluncurkan dalam jumlah besar untuk membebani sistem pertahanan udara lawan. Meski lebih lambat dibandingkan rudal, drone dinilai lebih murah dan dapat digunakan berulang kali untuk menjaga tekanan terhadap target. Analis militer menyebut taktik serangan berlapis antara drone dan rudal dapat meningkatkan peluang menembus pertahanan udara. Iran juga menaruh perhatian besar pada kemampuan bertahan dari sistem persenjataannya. Teheran selama bertahun-tahun membangun jaringan fasilitas bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan dan meluncurkan rudal. Fasilitas ini terdiri dari terowongan panjang, pangkalan tersembunyi, serta lokasi peluncuran yang diperkuat. Keberadaan jaringan tersebut membuat upaya untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran menjadi lebih sulit. Sistem ini masih bisa digunakan bahkan setelah serangan besar sekalipun, sebagian kemampuan Iran kemungkinan masih dapat bertahan dan terus digunakan. Strategi militer Iran juga mencakup penggunaan rudal anti kapal di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan jalur penting perdagangan energi global karena sebagian besar ekspor minyak dunia melewati perairan itu. Iran dapat menggunakan rudal anti kapal, drone, ranjau laut, dan kapal cepat untuk mengancam jalur pelayaran. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di kawasan ini dapat berdampak langsung pada pasar energi dunia. Dalam beberapa laporan, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan telah menyerang kapal tanker yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris di sekitar Selat Hormuz.